Shalom, perkenalkan, saya Rianto Maharata dengan NIM 224611135 dari kelas C3 Komputasi Paralel, Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Paralel mengenai algoritma sorting, di mana algoritma sorting yang saya pilih itu adalah bubble sort. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu algoritma sorting. Sorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai yang terkecil ke terbesar atau ascending maupun dari nilai terbesar ke terkecil atau descending. Ada banyak algoritma yang populer untuk mengurutkan data seperti bubble sort, selection sort, quick sort, insertion sort, merge sort, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya apabila tidak berada pada urutan yang benar. Proses ini dilakukan secara berulang sampai semua data berada dalam urutan yang sesuai. Langkah kerja untuk ascending yaitu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Yang pertama yaitu bandingkan nilai data ke-1 dan ke-2. Jika data ke-1 lebih besar dari data ke-2, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ke-3. Ulangi proses perbandingan sampai elemen terakhir. Nah, di sini ada contoh pengurutan untuk ascending, yaitu datanya dari terkecil ke terbesar. Nah, misalkan data yang akan diurutkan itu ada 5, 2, 4, 1, dan 3 sebanyak 5 elemen. Nah, iterasinya itu dilakukan sebanyak jumlah data dikurang 1. Nah, di sini datanya itu ada 5. Jadi 5 dikurang jumlah datanya itu adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi perulangan atau iterasinya itu dilakukan sebanyak 4 kali. Namun pada data ini di iterasi ketiga itu datanya sudah terurut. Nah, perbandingan di iterasi pertama atau di perulangan pertama yaitu membandingkan data pada elemen pertama dan kedua, dibandingkan apakah 5 ini lebih besar dari 2. Jika benar, maka ditukar posisinya. Jadi sekarang ini 5 dan 2 itu ditukar. Jadi di posisi di tempat posisinya 5 tadi itu ditukar dengan elemen atau data kedua. Selanjutnya yaitu membandingkan elemen kedua dengan ketiga, yaitu 5 dan 4. Nah, 5 dan 4 ini 5-nya ini lebih besar dari 4, makanya terjadi proses pertukaran. Selanjutnya itu adalah 5 dan 1. Nah, 5 ini lebih besar dari 1, jadi terjadi proses pertukaran. Jadi sekarang tempat posisinya 5 sebelumnya itu diganti oleh 1. Selanjutnya yaitu 5 dan 3. Nah, 5 ini lebih besar dari 3, maka terjadi pertukaran posisi. Saat ini angka 5 berada di posisi terakhir. Kemudian di iterasi kedua yaitu membandingkan data ke-1 dengan data kedua, di mana data per ke-1-nya itu adalah 2, kemudian data keduanya itu adalah 4. Nah, 2 ini tidak lebih besar dari 4, makanya dia tetap. Selanjutnya yaitu 4 dan 1 dibandingkan. Nah, 4 ini lebih besar dari 1, makanya terjadi proses pertukaran posisi. Sekarang posisinya 4 ini ditukar menjadi 1, kemudian 1 ditukar menjadi 4. Selanjutnya yaitu adalah 4 dengan 3. Nah, apakah 4 ini lebih besar dari 3? Ya, makanya terjadi proses pertukaran posisi. Nah, sekarang angka 4 berada di posisi sebelum angka posisi terakhir. Kemudian di iterasi ketiga ini
membandingkan elemen 2 dengan 1. Apakah 2 ini lebih besar dari 1? Nah, 2 ini lebih besar dari 1, maka terjadi proses pertukaran posisi. Jadi tempat posisi angka data 2 ini diganti oleh atau diisi oleh 1. Jadi sekarang di iterasi ketiga itu datanya sudah terurut, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 jika di pengurutan ascending. Selanjutnya yaitu langkah kerja untuk descending atau mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Langkah kerjanya itu adalah yang pertama, bandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Yang selanjutnya, jika data ke-1 lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih kecil tadi dibandingkan dengan data ketiga. Kemudian ulangi proses perbandingan sampai elemen terakhir. Nah, contoh pengurutan untuk descending. Misalkan data yang akan diurutkan itu adalah 8, 3, 6, 1, dan 7. Nah, datanya ini sebanyak 5 data. Nah, di iterasi pertama yaitu membandingkan 8 dengan 3. Apakah 8 ini lebih kecil dari 3? Tidak, maka ini tetap. Maka 8 dan 3 ini tidak terjadi pertukaran posisi. Kemudian selanjutnya itu adalah 3 dan 6. Apakah 3 ini lebih kecil dari 6? Ya, maka terjadi pertukaran posisi. Kemudian selanjutnya itu adalah 3 dan 1. Apakah 3 ini lebih kecil dari 1? Tidak, maka tetap. Selanjutnya itu adalah 1 dan 7. Nah, apakah apakah 1 ini lebih kecil dari 7? Ya, maka terjadi pertukaran posisi. Kemudian masuk di iterasi kedua yaitu membandingkan elemen 8 dan 6. Nah, apakah 8 ini lebih kecil dari 6? Tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Selanjutnya itu adalah 6 dan 3. Apakah 6 ini lebih kecil dari 3? Tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi atau tetap. Selanjutnya itu adalah 3 dan 7. Nah, apakah 3 ini lebih kecil dari 7? Ya, maka terjadi pertukaran posisi. Selanjutnya itu adalah 3 dan 1. Dibandingkan apakah 3 ini lebih kecil dari 1? Jawabannya itu adalah tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi atau tetap. Selanjutnya di iterasi ketiga itu adalah membandingkan elemen 8 dengan 6. Apakah 8 ini lebih kecil dari 6? Tidak, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Kemudian elemen 6 dengan 7 dibandingkan. Apakah 6 ini lebih kecil dari 7? Ya, maka terjadi pertukaran posisi. Kemudian urutan di iterasi ketiga ini sudah terurut dari terbesar ke terkecil, yaitu 8, 7, 6, 3, dan 1. Selanjutnya yaitu pseudocode bubble sort untuk ascending atau mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Baris pertama ini yaitu for i sama dengan 1 to n dikurang 1 do. Ini adalah perulangan luar. Kita mengulang proses sebanyak jumlah data dikurangi 1. Kemudian di baris kedua ini yaitu for j sama dengan 1 to n dikurang i do. Nah, ini adalah perulangan dalam. Di sini kita membandingkan elemen yang bersebelahan. Kemudian if ini adalah pengecekan kondisi. Di sini kita membandingkan elemen pada posisi J dengan elemen di sebelah kanannya yaitu J ditambah 1.
Kemudian swap ini adalah proses pertukaran posisi. Nah, di sini pengecekan kondisi ini adalah jika angka dalam array pada posisi J lebih besar dari angka pada posisi J ditambah 1, maka tukar posisinya. Angka pada posisi J ini ditukar menjadi angka pada posisi J ditambah 1. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Angka pada posisi J ditambah 1 ini bertukar posisi ke elemen di posisi J. Kemudian and if ini adalah bagian pengecekan kondisi selesai. Kemudian and for ini adalah bagian menutup perulangan dalam. Kemudian and for ini adalah bagian penutup perulangan luar. Selanjutnya ya, untuk pseudocode bubble short untuk descending. Nah, hampir sama dengan di ascending tadi, cuman yang memudahkannya itu adalah di pengkondisiannya, yaitu membandingkan angka dalam array pada posisi J lebih kecil dari angka array dalam posisi J ditambah 1. Nah, jika angka pada posisi J ini lebih kecil dari angka pada posisi J ditambah 1, maka terjadi pertukaran posisi, yaitu elemen di posisi J bertukar ke elemen di posisi J ditambah 1. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, elemen di posisi J ditambah 1 ini bertukar posisi ke elemen di posisi J, dan elemen di posisi J ini berpindah ke J ditambah 1. Selanjutnya yaitu implementasi kode dalam versi sequential dan paralel. Nah, di sini sudah tersedia kode program dalam bentuk sequential dan paralel. Jadi di sini kita mengimpor library time, random multiprocessing, poll, CPU count, dan wait polling. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk melakukan bubble sort secara sequential. Jadi fungsi ini melakukan perbandingan antar elemen berurutan. Jika elemen di kiri lebih besar, maka ditukar, kemudian diulang sampai array terurut. Nah, bagian step ini adalah untuk menghentikan loop lebih cepat. Jika tidak ada pertukaran, maka data sudah terurut. Nah, kemudian baris fungsi ini adalah sebagai fungsi pembantu untuk memproses satu potongan data saat paralel. Ini hanya memanggil fungsi bubble sort untuk satu bagian array, dipakai saat multiprocessing melakukan sorting paralel tiap chunk. Kemudian ini adalah baris kode ini adalah fungsi untuk bubble sort paralel. 6 core sambungan CPU count ini adalah untuk mengetahui berapa banyak core CPU yang tersedia. Kemudian chunks ini adalah membagi data menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap chunk tersebut bisa diproses secara paralel. Kemudian with all ini bagian baris kode ini untuk memproses chunk dengan multiprocessing, di mana poll dapat membuat beberapa proses paralel. Kemudian map mengirimkan masing-masing chunk ke proses yang berbeda. Kemudian hasil berupa list of sorted chunk. Kemudian
Kemudian baris kode ini adalah merge. Itu adalah menggabungkan kembali hasil. Jadi semua chunk yang sudah disort digabung menjadi satu list. Kemudian return bubble sort merge ini adalah mengurutkan hasil gabungan supaya benar-benar terurut. Nah, data size ini adalah jumlah data yang akan tes, yaitu sebanyak 5.000 elemen data. Kemudian baris kode program ini adalah untuk membuat data acak atau random. Kemudian baris kode program ini adalah untuk mengukur durasi eksekusi versi sequential. Kemudian ini baris kode ini adalah untuk menghitung atau mengukur durasi eksekusi versi paralel. Kemudian di sini baris kode ini adalah untuk mencetak atau menampilkan hasil dari eksekusi. Jadi di sini print sequential ini adalah menampilkan seberapa banyak detik yang digunakan untuk mengeksekusi versi sequential. Nah, begitu juga dengan untuk di paralel, berapa banyak detik yang digunakan untuk mengeksekusi paralel. Kemudian speed up ini adalah untuk menampilkan hasil seberapa kali lebih cepat paralel dibanding sequential. Kemudian di sini adalah grafik barnya. Nah, output dari kode tersebut menunjukkan bahwa hasil eksekusi dari sequential itu adalah sebanyak 2,6704 detik untuk sequential, dan untuk paralel itu adalah sebanyak 1,6087 detik. Nah, speed up-nya ini adalah paralel lebih cepat sebesar atau sebanyak 1,66 kali dari sequential. Jadi implementasi dari kode tersebut menunjukkan bahwa paralel lebih cepat. Pada pengujian dengan ukuran data 5.000 elemen, algoritma bubble sort paralel menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan versi sequential. Waktu eksekusi paralel adalah 1,61 detik, sedangkan versi sequential memerlukan 2,67 detik. Hal ini memberikan nilai speed up sebesar 1,66 kali, yang berarti bahwa pemrosesan paralel sekitar 66% lebih cepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan multiprocessing para efektif meningkatkan kinerja bubble sort pada ukuran data menengah. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyelesaian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi paralel. Sekian dan terima kasih.